Dari kecil, aku memang termasuk orang yang sensitif. Dulu kemampuan itu sempat ditutup oleh orang tuaku. Tapi setelah melahirkan anak pertama, semuanya seperti terbuka lagi. Sejak saat itu aku jadi lebih sering mengalami hal-hal gaib. Awalnya menakutkan. Tapi lama-lama jadi seperti hal yang biasa. Karena biasanya aku masih bisa mengatasinya sendiri. Rumahnya kosong, penghuni lama pergi mendadak, masih ada isinya. Ditinggal begitu saja? Terlilit utang, kabur. Katanya penghuni lama terlilit utang, pergi mendadak, meninggalkan banyak barang. Lemari, kasur, perlengkapan dapur, semua ditinggal begitu saja. Rumahnya cukup besar, ada 3 kamar, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tapi begitu masuk, aku langsung merasa auranya nggak enak banget. Aku memang sensitif, bisa merasakan dan mendengar tapi nggak bisa melihat. Area yang paling terasa berat waktu itu kamar dan dapurnya. Karena kewalahan, aku dibantu teman dan beberapa tetangga. Kamar pertama penuh pakaian dan kasur bekas penghuni lama. Semua kami buang. Saat itu masih aman. Masalah mulai muncul saat kami membersihkan kamar kedua. Di kamar itu kami menemukan benda-benda yang tidak seharusnya ada. Kami menemukan padi kering yang dibungkus kain mori putih. Di sekelilingnya ada bekas lingkaran dari abu atau garam yang sudah tidak sempurna. Ini bukan barang biasa. Sebuah patung Semar, kecil tidak lebih dari setengah meter, tapi rasanya memenuhi seluruh ruangan. Temanku yang membantu juga punya kepekaan. Kamu keluar dulu, ada yang nggak beres di tempat ini. Aku langsung keluar. Bulu kuduku merinding, punggungku terasa berat sekali. Astagfirullah. Temanku keluar sambil membawa patung Semar dan bungkusan padi itu. Wajahnya panik. Rumah ini parah banget. Benda-benda ini nggak boleh dibiarkan di sana. Kami memutuskan membuang patung dan bungkusan itu ke area persawahan dekat pabrik palet. Setelah itu kami pulang. Suasana sudah terasa sangat gak enak. Aku mulai merasa seperti ada yang mengikuti. Tapi aku tidak tahu bahwa sesuatu sudah ikut dari sana. Sampai di rumah aku mulai merasa seperti ada yang mengikuti. Tapi saat itu aku belum berani mengakuinya. Setelah mandi dan beres-beres, aku sempat makan bareng temanku. Kami mencoba bersikap normal, tapi hawa di rumah itu sudah berbeda. Menjelang maghrib, temanku pamit pulang. Aku antar sampai teras. Disitulah aku merasa tubuhku sudah gak kuat menahan sesuatu yang mau masuk. Aku akhirnya hilang sadar dan kerasukan. Menurut keluarga yang melihat, aku berteriak-teriak dengan suara seperti sosok yang sangat besar. Sosok itu mengaku makhluk pesugihan dari Gunung Kawi. Dia marah karena patung Semar dan bungkusan tadi dibuang. Katanya itu rumahnya. Kudu nunggu, kudu nompoek dah. Keluargaku pergi mencari patung itu ke tempat pembuangan, tapi patungnya sudah nggak ada. Hanya lingkaran rumput mati yang tersisa, dan satu cahaya di jendela pabrik itu. Sementara itu aku masih kerasukan, aku teriak, mengaung, minta darah, bahkan mengancam akan membawa ruhku. Ruhmu wis dadi dagianku. Bayangkan, tubuhku sampai dipegang banyak tetangga dan 4 ustaz, tapi aku belum juga sadar. Dan adikku sudah sampai di pabrik itu. Ada warga yang bilang patungnya diambil salah satu pekerja pabrik palet di dekat lokasi pembuangan. Tadi ada yang ngambil dari sana. Masuk ke pabrik, masih di dalam. Orang tersebut bilang, nggak lama setelah patung dibuang, dia mendengar suara dentuman keras dari arah itu. Tadi ada suara keras banget dari sana. Terus aku lihat ini di tanah. Saya pikir bisa kena bahaya kalau ditinggal. Patung itu akhirnya dibawa kembali ke rumahku. Saat itu aku masih kerasukan. Dan sesuatu sudah tahu bahwa pulangnya patung itu hanya tinggal menghitung detik. Yang aku rasakan selama kerasukan, aku seperti berada di tempat yang gelap sekali.
Aku melihat sosok makhluk besar. Dari kejauhan ada sosok nenek yang seperti menjagaku. Tapi dia nggak bisa mendekat. Dari situ terungkap kalau penghuni kontrakan sebelumnya memang membuat perjanjian untuk penglaris dagangan pisau dan goloknya. Makhluk itu seperti ditinggalkan begitu saja saat penghuni lama kabur. Setelah hampir 4 jam penuh kerasukan, Kamu tidak punya hak atas ruh ini. Pergi dengan cara baik atau pergi dengan paksa. nafasku terasa hampir habis sebelum akhirnya aku sadar. Akhirnya salah satu ustadz berhasil menyadarkanku. Yang aku rasakan saat sadar, aku seperti kembali dari tempat yang jauh sekali. Aku di mana? Sesaat setelah sadar, aku merasa seperti semua beban itu terangkat. Aku pikir sudah selesai. Keponakanku mengaku melihat sosok sepertiku di luar jendela dengan wajah penuh darah. Dadaku sesak, aku nggak bisa tidur. Tetangga-tetangga yang membantu memegang tubuhku juga sakit badan sampai seminggu karena tenaga yang keluar dari tubuhku sangat besar. Iya, sakitnya luar biasa. Semoga bisa tidur cepat. Tetangga membenarkan kalau penghuni sebelumnya memang sering melakukan ritual setiap malam Kamis. Iya, setiap Kamis malam pasti ada asap dupa dari sana, tapi kami tidak pernah masuk. Patung tersebut sudah diamankan di rumah Ustadz yang mengobatiku. Setelah itu, kami masih sering diganggu. Tenang, semua sudah beres. Selama sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, aku dan keluargaku masih sering diganggu. Makhluk itu terus meminta patungnya dikembalikan ke tempat semula. Aku baru benar-benar pulih setelah 2 minggu. Sampai sekarang, setiap kali aku mengingat kejadian itu, nafasku masih terasa sesak. Nen itu siapa dia sebenarnya? Ya, nama Ustaz itu memang pernah tinggal di daerah sini, tapi dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Tetangga bilang nama ustaz yang kusebut itu memang pernah tinggal di daerah sini. Tapi dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Berarti orang yang datang mengaku sebagai ustadz itu bukan ustadz yang sesungguhnya. Seseorang telah menggunakan nama dan identitasnya. Kerabatku dan orang yang mengaku ustadz itu sudah berencana dari awal. Mereka butuh seseorang yang sensitif untuk membuka dan memindahkan patung itu. Akulah yang dipilih sebagai alatnya. Dan malam itu, mobilnya masih ada di ujung jalan. Makhluk dari Gunung Kawi itu tidak pergi bersama patung. Patung itu hanya pindah tangan. Dan sekarang ada perjanjian baru yang sedang dibuat, atas namaku, tanpa sepengetahuanku. Ojo jupuk omah kui. Nenek itu bukan penjagaku. Dia adalah Mbok Sari, korban pertama perjanjian ini. Aku nggak akan diam. Kalau mereka bisa pakai namaku, aku juga bisa mulai cari siapa mereka. Mereka pergi malam itu, tapi tidak pergi untuk selamanya. Beberapa hal tidak pergi karena kita mengusirnya. Mereka pergi karena memilih waktu yang tepat untuk kembali.